Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Puput Pujiati, kemudian Mas Maulana Abdullah, Mbak Siti Muamalah, dan Mas Muhammad Riyad Alfi Zahroddin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang macam-macam problematika dalam praktik bimbingan konseling. Pengertian problematika bimbingan konseling. Problema yaitu hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Adapun bimbingan dan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya. Problematika bimbingan konseling dapat diartikan sebagai masalah yang dihadapi dalam proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing. Bimbingan dan konseling dalam perjalanannya masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Bimbingan dan konseling masih berjalan tersendat-sendat dalam pelaksanaannya, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau organisasi. Macam-macam problematika dalam bimbingan konseling. Yang pertama, problematika eksternal yang berasal dari masyarakat. Yang kedua, problematika internal yang berasal dari konselor. Dan yang ketiga, problematika dalam dunia pendidikan. Problematika eksternal. Problematika dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di masyarakat pada dasarnya disebabkan adanya pandangan keliru dari masyarakat. Pandangan tersebut antara lain, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Peranan bimbingan konseling itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling bergantung pada sarana dan prasarana. Seorang konselor yang kinerjanya dinilai tidak bagus sering berdalih bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Yang keempat, konselor harus aktif sedangkan klien harus pasif. Klien menyerahkan penyelesaian masalahnya sepenuhnya kepada konselor. Dan yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlibat. Pada dasarnya, orang yang mampu menganalisis besar atau kecilnya masalah dan cepat lambatnya proses penanganan masalah adalah konselor. Problematika internal. Masalah yang timbul dari luar sebenarnya dari diri konselor sendiri. Pandangan konselor yang salah tentang bimbingan konseling menyebabkan mereka salah langkah dalam memberikan pelayanan BK. Beberapa pandangan menurut para konselor antara lain: yang pertama, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Pekerjaan bimbingan dan konseling tidaklah persis sama dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Yang kedua, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Untuk mengatasi masalah harus sesuai dengan kepribadian klien dan berbagai hal yang terkait dengannya. Yang ketiga, bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri. Konselor harus bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Dan yang keempat, bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat semata. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka mengembangkan pribadi klien secara optimal. Problematika pada dunia pendidikan. Yang pertama, bimbingan dan konseling hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan. Mereka sama sekali tidak melihat arti penting bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Hal ini disebabkan pihak sekolah sering menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru bimbingan konseling. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu. Setiap siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia.
Yang keempat, keterbatasan waktu dalam memberi layanan BK. Pelaksanaan BK hanya diberikan waktu pada jam istirahat atau pada saat jam mata pelajaran bimbingan konseling. Dan yang kelima, kurangnya dukungan dari sistem yang ada di sekolah. Kurang maksimalnya guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dalam bekerja di sekolah, salah satunya kurang komunikasi antara guru kelas, wali kelas, kepala sekolah, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.